Suara Hati. Renungan hari ini, Sabtu, 13 Desember 2025. Topik, semua yang kita inginkan dalam bulan Natal adalah menjadi orang bijak. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Matius 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Saudaraku, di bulan Desember kita selalu mendengar berita kisah orang-orang Majus dan menjadi topik menarik di setiap perayaan Natal. Mengapa demikian? Sebab dalam perjalanan mereka, dari tempat mereka menerima berita sukacita, bukanlah perjalanan yang mudah, karena mereka harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 1.200 hingga 1.500 km dari wilayah timur, mungkin dari Persia kuno atau Irak-Iran menuju Yudea, Betlehem. Beda dengan para gembala yang sedang di padang rumput, dekat dengan tempat kelahiran Yesus. Kita dapat memahami dalam Injil Lukas 2 ayat 15 dan 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Para Majus itu pergi harus melewati malam yang sangat dingin, dan siang yang sangat panas. Di sepanjang jalur itu, mungkin mereka juga harus menghadapi ancaman bahaya selama di padang gurun, untuk melindungi barang-barang berharga yang mereka bawa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tetapi, dalam catatan Injil kita tidak menemukan beritanya. Kalaupun ada, semua tantangan itu tidak menghentikan keinginan hati mereka untuk bertemu Yesus. Perjalanan orang Majus itu mengingatkan kita, bahwa inti Natal bukanlah liburan, bukanlah membagi hadiah, atau bukanlah suasana kemeriahan. Melainkan pribadi Yesus yang kita kenal sebagai Juru Selamat, adakah lahir dalam diri kita yang telah membawa sukacita kekal. Perjalanan orang Majus menggambarkan bagaimana mereka benar-benar menginginkan perjumpaan dengan Yesus, lalu memuliakannya dengan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur adalah barang berharga yang mereka bawa dari jauh, padahal Yusuf dan Maria tidak membutuhkan dan tidak memesan dari mereka. Nah saudaraku, seringkali perayaan Natal itu kita biaskan dengan berkat-berkat material yang Tuhan berikan, yaitu kado Natal. Padahal, anugerah terbesar yang pernah kita terima dari Allah adalah Yesus Kristus sendiri. Karena itu saudaraku, hati kita perlu terus diarahkan untuk mengejar pribadinya, bukan sekadar berkatnya. Karena itu, perjalanan para Majus menjadi penolong bagi kita untuk melihat dengan jelas di mana mereka memantapkan hati untuk mencari Sang Raja. Sekalipun para Majus itu tidak mengetahui jalan, tetapi mereka hanya berpegang pada tanda yang Tuhan sediakan, dan dengan ketaatan sederhana itulah mereka melangkahkan kaki. Ketika mereka sempat tersesat ke istana Herodes, Tuhan tetap berdaulat. Ia bahkan dapat menggunakan kesalahan manusia untuk meneguhkan firman-Nya dan membawa mereka kembali ke jalur yang benar. Begitu pula dengan hidup kita sering salah arah oleh keinginan sendiri. Namun Tuhan kita setia, dengan firman-Nya sebagai terang yang menuntun kita kembali kepadanya. Akhirnya para Majus itu berjumpa dengan bayi Kristus, respons mereka hanya satu, yaitu menyembah. Dan mereka mempersembahkan yang terbaik, bukan untuk membeli keselamatan, tetapi sebagai buah dari hati yang telah ditarik oleh anugerah Tuhan. Demikian pula dengan kita, ketika kita benar-benar berjumpa dengan Kristus, maka menyerahkan waktu, talenta,
dan seluruh hidup kita bukan menjadi beban, tetapi sukacita. Kiranya bulan Natal kali ini dapat membawa kita kembali pada inti Poengenlan dan penyembahan sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita cari, kita sembah, dan kita taati di setiap kondisi kehidupan kita. Amin. Topik doa kita hari ini, kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bencana, agar tetap meyakini penyertaan Tuhan dalam penderitaan. Salam sehat selalu saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sembah Tuhan Yesus, mari sembah Tuhan Yesus. Sembah Dia selama-lamanya. Sebab tak berkesudahan kasih setianya, tak habis-habisnya rahmatnya. Mari sembah Dia selama-lamanya. Mentari pagi memancarkan sinar di ufuk timur. Kicau burung mulai menyapamu. Itulah anugerah Tuhan untuk kita semua, Umat manusia. Embun pagi menyejukkan jiwa, damaikan hati. Hijau rumput bagai permadani. itulah kasih Tuhanku untuk kita semua, Umat manusia. kasih Tuhan tak berkesudahan Untuk kita, berkat Tuhan takkan pernah henti. Itulah janji Tuhanku untuk kita semua, umat manusia. Mari sembah Tuhan Yesus, mari sembah Tuhan Yesus. Sembah Dia selama-lamanya. Sebab tak berkesudahan kasih setianya, tak habis-habisnya rahmatnya. Mari sembah Dia selama-lamanya. Pagi menyejukkan jiwa, damaikan hati. Hijau rumput bagai permadani. itulah kasih Tuhanku untuk kita semua, Umat manusia. kasih Tuhan tak berkesudahan
untuk kita. Berkat Tuhan takkan pernah henti. Itulah janji Tuhanku untuk kita semua, Umat manusia. Mari sembah Tuhan Yesus, mari sembah Tuhan Yesus, mari sembah Dia selama-lamanya. Sembahlah Dia, sudah kasih setianya dan habis-habisnya rahmatnya. Mari sembah Dia selama-lamanya. Mari sembah Tuhan Yesus, mari sembah Tuhan Yesus, mari sembah Dia selama-lamanya. Sembahlah Dia, sudah kasih setianya dan habis-habisnya rahmatnya. Mari sembah Dia selama-lamanya. Mari sembah Dia